Halo semuanya, selamat datang di paparan kali ini. Sebagai pengamat media digital, jujur aja saya super excited buat ngebedah topik kita hari ini. Kita bakal ngomongin transformasi gila dari seorang figur yang pastinya udah nggak asing lagi buat kalian, Reza Arab. Gini, gimana ceritanya seorang gamer yang terkenal, ya lumayan kaos dan ngegas, bisa bermetamorfosis jadi mogul digital sungguhan? Ini pertanyaan sejuta dolarnya teman-teman. Gimana sosok yang dulunya cuma main game, spontan, tanpa filter, sekarang malah jadi arsitek dari sebuah imperium digital dan komunitas raksasa? Buat saya, ini bukan cuma sekedar kisah sukses yang biasa kita dengar. Ini sebenarnya cetak biru, alias blueprint nyata dari gimana ekonomi kreator di Indonesia itu makin mendewasa. Dari yang tadinya sekedar hobi nongkrong di depan PC, sekarang jadi ekosistem bisnis raksasa. Nah, biar enak ngikutinnya, kita bakal bedah evolusi strategis ini lewat 5 poin utama. Mulai dari era dia jadi pioner gaming, manuvernya ke musik global, gimana dia ngebangun kolektif digital, ledakan fenomena marathon, sampai akhirnya apa arti dari ini semua buat masa depan ekonomi kreator. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pionir gaming yang chaos. Kita harus flashback sedikit nih ke zaman Wild West-nya YouTube Indonesia. Coba deh kalian perhatiin timeline ini. Kelihatan banget kan jalurnya. Di 2013, dia upload video gaming pertamanya. Terus lompat ke 2016, dia merambah ke musik lewat Weird Genius. Gak berhenti di situ, dia bikin organisasi esports Morph Team di 2020. Dan boom, di 2024, dia meluncurkan inisiatif raksasa bernama Marathon. Ini benar-benar perjalanan dari kreator solo jadi entrepreneur lintas industri. Yang paling menarik dari transisi ini tuh kontrasnya yang bumi dan langit. Kalau kita ingat-ingat era awal solonya, kontennya itu kan nggak ada manajemen, emosional banget, spontan, dan sering banget keseret drama internet. Tapi coba lihat era modernnya sekarang. Sangat terstruktur, kolaboratif, digerakkan sama sebuah kolektif, dan fokusnya udah ke pembangunan komunitas skala besar. Beda banget kan? Dan puncaknya, di bulan September 2018, dia ngelakuin manuver yang bikin seisi internet kaget. Di tengah puncak popularitas solonya, dia mendonasikan channel YouTube gaming utamanya ke Yayasan Kanker Anak Anyo Indonesia. Secara strategis, ini manuver yang brilian. Dia nutup rapat-rapat chapter lamanya buat ngasih ruang ke industri yang benar-benar baru. Langkah berani itu ngebawa kita langsung ke bagian kedua, pivot ke musik global. Kita lihat gimana dia keluar dari mindset kreator warnet, ke panggung musik dunia. Lewat Weird Genius, dia itu nggak sekedar bikin musik elektronik biasa. Dia dan timnya berhasil ngeracik apa yang disebut hibridisasi budaya. Jadi mereka ngegabungin instrumen tradisional khas kita, kayak gamelan Bali, dengan beat EDM modern. Ini formula yang ngena banget sampai menarik perhatian internasional. Dan skalanya gila-gilaan. Lagu hits mereka latih, tembus lebih dari 100 juta streams. Ini bukan sekedar viral musiman loh. Kesuksesan masif ini berbuah manis dengan kontrak rekaman bersejarah bareng Universal Music lewat Astral Wax Asia. Benar-benar pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Insting bisnis yang makin tajam ini berlanjut ke bagian ketiga, membangun kolektif digital. Di sini dia mulai ngebangun sebuah ekosistem utuh. Dia mulai agresif banget masuk di industri game kompetitif. Mulai dari bikin Mawo Esports di 2018, terus partneran sama Bubu.com buat rebrand jadi Morph Team di 2020. Mereka merambah game-game gede. Dan yang krusial di sini, perannya berubah total. Dari yang tadinya pegang controller sebagai pemain, beralih jadi CEO dan General Manager. Dia ngebuktiin kalau dia bisa bikin bisnis yang operasionalnya jalan tanpa harus nempel terus sama nama pribadinya. Tapi ya, akarnya di internet tetap kuat banget. Waktu liburan ke Jepang, dia nemuin chemistry otentik dan tanpa filter bareng teman-temannya yang akhirnya disintesis jadi kolektif digital dengan 9 anggota, AA Clan. Dinamika tongkrongan yang kaos dan supernatural inilah yang justru disiarkan ke publik dan sukses besar. Dari kolektif tongkrongan itu, lahirlah bagian keempat paparan kita, fenomena streaming marathon. Serius deh, ini salah satu studi kasus sosiologis paling menarik di dunia media modern kita. Coba perhatiin data dari 3 musim maraton ini. Pertumbuhannya eksponensial banget. Musim pertama aja jalan 34 hari dengan 32 juta total penayangan. Terus musim kedua naik gila-gilaan jadi 69 hari dengan 36,6 juta jam tayang. Dan musim ketiga ngelewatin 90 hari bahkan nyedot lebih dari 232 ribu penonton secara langsung. Cuma di momen pembukaannya aja. Pasti banyak yang mikir, kok bisa orang betah banget nontonin mereka nongkrong 24 jam? Jawabannya ada di psikologi audiens. Pengamat Aji Santoso Putro ngena banget pas bilang, dengan nonton marathon, orang yang tadinya merasa kesepian jadi merasa ditemani. Seolah-olah mereka beneran ikut tinggal di dalam rumah itu.
Di tengah rasa sepi masyarakat urban, siaran interaktif ini jadi semacam obat penawar. Buat ngebayangin seberapa kuatnya koneksi itu, Marathon sempat nyentuh angka puncak 1,7 juta penayangan YouTube per jam di akhir Januari 2025. Kalian bisa bayangin nggak sih? Angka segini tuh udah jauh ninggalin rata-rata streamer top Indonesia dan bahkan sukses bersaing ketat sama angka rata-rata streamer top global untuk kreator laki-laki saat itu. Bener-bener luar biasa. Dan yang bikin ini epic, dampaknya tumpah ruah ke dunia nyata. Ini bukan sekedar acara nongkrong biasa lagi. Mereka berhasil mobilisasi donasi sampai 500 juta rupiah buat panti asuhan, ngasih exposure spontan tapi masif buat UMKM lokal, menarik atensi selebritis dan politisi, sampai nyabet 2 rekor dunia Guinness. Ini baru yang namanya power dari komunitas digital. Nah, kita udah sampai di bagian kelima sekaligus penutup, masa depan ekonomi kreator. Apa sih intisari strategis yang bisa kita tarik dari semua ini? Kalau kita perhatiin polanya, funnel atau corongnya tuh rapi banget. Pertama, bikin komunitas online yang interaktif dan super loyal. Kedua, poles kekacauan yang natural itu jadi sebuah entitas atau brand yang profesional. Dan klimaksnya, monetisasi lewat acara luring atau fisik skala besar pakai tiket. Bermula dari online, meledak jadi festival fisik di Istora Senayan yang ludas terjual kayak festival marathon The Last Tale. Eksekusinya flawless banget. Evolusi digital yang baru aja kita bedah bareng ini ngasih bukti valid teman-teman. Ketenaran internet yang tadinya cuma spontan dan gak terstruktur, ternyata bisa banget direkayasa jadi ekosistem bisnis dari berbagai industri. Karirnya jadi bukti nyata kalau ekonomi kreator kita udah tumpah jauh melampaui sekedar ngandelin duit iklan atau nyangkut di satu platform aja. Sebagai penutup paparan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan menarik buat kalian pikirin. Kalau audiens sekarang ternyata bisa nemuin kenyamanan psikologis dan koneksi yang jauh lebih dalam di sebuah kolektif besar yang interaktif, apakah ini pertanda kalau era kreator konten solo udah resmi berakhir? Pikirkanlah itu, sembari lanskap digital di sekitar kita terus berubah dengan sangat cepat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di paparan berikutnya.